kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk kami temui di rumah pada malam hari ini. Adapun yang menjadi tujuan kami datang ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait tugas kami dalam pendidikan yang saat ini kami jalani, yaitu guru penggerak, di mana ada salah satu untuk mewawancarai kepala sekolah di tempat kami bertugas tentang pengambilan keputusan. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas kesediaannya Ibu Kepala Sekolah. Kami berdua ada di sini, mungkin nanti ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Mungkin saya dengan Ibu Rati akan pergantian untuk menanyakannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari saya dulu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, jadi dalam mengidentifikasi setiap kasus yang mana apakah dia dilema etika atau bujukan moral, itu pertama saya lihat dari segi moral dan segi hukum. Apabila dia melanggar hukum, berarti sudah tentu itu merupakan benar lawan salah. Kemudian tapi apabila benar lawan benar, berarti dia termasuk dengan dilema etika. Kalau dia dilema etika, berarti lebih menekankan ke pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Seperti begitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dilema etika tadi dilihat dari segi moral dan hukum. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin berarti oleh teman-temannya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi bagaimana saya mengambil keputusan di sekolah? Dalam pengambilan keputusan yang pertama pasti kita mengumpulkan fakta-fakta dulu. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian mencari informasi nih, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian setelah mengetahui informasi, berarti kita harus cari solusinya. Setelah sudah dapat solusinya, sebelum saya mengambil keputusan, otomatis sebagai umat yang beragama pasti kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil, kita putuskan, setiap keputusan ini sudah benar dan tepat. Seperti begitu. Mungkin saya tambah sedikit, apalagi kita seorang guru dalam pengambilan keputusan itu berarti paling penting bahwa kita harus berpihak pada murid. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, jadi langkah-langkah yang saya gunakan selama ini yaitu pertama kita otomatis mengumpulkan fakta-fakta nih apa yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Setelah itu karena mungkin saya sudah belajar guru penggerak, jadi dalam pengambilan keputusan ini kita lihat dulu apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Setelah itu baru kita mengambil keputusan dan langkah pengambilan keputusan. Begitu. Baik Ibu, sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan itu saya menganalisis dulu kasusnya. Kira-kira kasusnya seperti apa nih? Dan menentukan solusi. Kira-kira solusi apa yang saya harus ambil nih dalam setiap permasalahan dan kasus yang saya alami. Terus kemudian kita harus lihat nih kira-kira norma-norma apa saja yang terlibat nih, dia melanggar atau tidak, takutnya seperti itu. Terus kemudian aturan sekolah kita, kemudian saya dalam pengambilan keputusan harus melihat dari kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi saya nih, begitu.
Baik, yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi tantangan yang dan hal-hal dalam pengambilan kasus dilema etika ini mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa dalam mengambil keputusan ini saya harus melihat nih kira-kira yang menjadi tantangan saya pada saat pengambilan keputusan, apakah salah satu pihak ini dia menguntungkan atau tidak, begitu. Terus dalam keputusan yang saya ambil ini, apakah dia bertentangan dengan salah satu pihak atau tidak. Saya tidak mau nanti dibilang membuat perilaku istimewa buat salah satu. Itu yang menjadi tantangan saya selama ini di dalam pekerjaan saya sehari-hari, termasuk mungkin kasus yang Ibu Hani juga. Itu sebenarnya menjadi dilema buat saya. Saya ambil keputusan ini, otomatis Ibu Hani pasti tidak terima. Tapi saya harus melihat lagi bahwa yang kita ambil ini sudah sesuai atau tidak aturannya yang saya ambil. Betul gitu. Jadi itu sudah, setiap tantangannya itu pasti salah satu ada yang kurang puas, kemudian menjadi tantangan saya, aduh saya tidak mau nanti dibilang membeda-bedakan gitu. Intinya apa? Dalam sebuah keputusan pasti ada yang diterima, ada yang dalam sebuah keputusan pasti ada yang diterima, ada yang tergantung nanti menyikapinya bagaimana, kan? Tapi itu sudah, itu yang dia bilang kita belajar pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu bagaimana. Pasti saya tahu teman-teman paham sih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oke. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau dibilang jadwal, kita lihat lagi nih kasusnya nih, apakah dia urgent atau tidak. Kalau urgent otomatis langsung saya selesaikan. Terus kemudian kalau memang masih bisa waktunya tidak terlalu terburu-buru, otomatis harus kumpulkan lagi teman-teman. Seperti kita punya jadwal sendiri hari Senin, kalau ada sesuatu kita harus berbagi praktik baik, kemudian menyelesaikan permasalahan. Macam contohnya saya mau minta izin itu kan nanti kan di hari Senin. Jadi semua tergantung dari permasalahannya, apakah dia urgent atau tidak. Walaupun urgent berarti hari itu harus kita selesaikan. Berarti di sini skala prioritas ini. Ya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi dalam pengambilan keputusan adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu saya? Jadi teman-teman dalam pengambilan keputusan itu otomatis seperti yang diketahui bahwa saya akan tanya teman-teman kira-kira seperti mana nih permasalahannya. Bisa libatkan warga sekolah. Karena kadang kita nih, saya memang sebagai pemimpin, tapi pasti ada lupa nih ini seperti bagaimana. Jadi memang perlu melibatkan warga sekolah supaya ada masukan-masukan yang baik yang saya lupa ya kita terima. Jadi seseorang yang mendukung dan membantu saya dalam pengambilan keputusan ya semua warga sekolah, teman-teman guru. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya ambil dalam pengambilan keputusan apakah dia dilema etika kah atau apa, itu setiap pengambilan keputusan teman-teman kita lakukan itu dengan nilai kebajikan. Kemudian harus berpihak pada murid. Terus kemudian setiap pengambilan keputusan juga itu kita sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana caranya setiap permasalahan itu kita harus minimalisir setiap permasalahan yang terjadi biar tidak tambah besar-besar begitu. Jadi mungkin itu yang teman-teman lihat, saya sebaiknya mungkin lebih diam. Kalau kita diam
itu bisa menyelesaikan masalah, dan diam juga bisa bikin mereda emosi begitu toh. Jadi itu saja. Baik Ibu, yang tadi adalah merupakan pertanyaan dan pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Tugas kita di Guru Penggerak, kami dari SMP Satuan Mateo Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak waktunya untuk kami wawancara. Baik Bapak, yang mau topik kita yang mau kita wawancara di sini yaitu sekitar tentang pengambilan keputusan. Nah, yang ada 8 poin pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti yang kedua teman-teman saya kita bergantian. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya ini mungkin atau Bapak sudah pernah mendengar, tapi yang kami pelajari kalau dilema etika dengan bujukan moral, dilema etika ini begini Bapak, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, kalau dia dilema etika, keputusan yang Bapak ambil itu benar dan keputusan yang lain juga mungkin guru itu benar. Tetapi di mana benar dengan benar ini, disitulah Bapak harus mengambil keputusannya. Sedangkan kalau bujukan moral, ada salah satu yang salah, begitu Bapak. Jadi pertanyaannya di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ada dua memang kasus yang ada di sini, yaitu dilema etika dan moral. Yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa dilema etika itu dua-dua benar antara guru dan kepala sekolah misalnya kan. Di dalam dua hal ini kita harus berpegang pada satu yang menjadi tolak ukur dalam sekolah atau yayasan. Memang kita dua ini, tapi dua-dua akal, maksudnya dua masuk akal atau dua benar. Dalam hal ini saya akan mengambil keputusan sesuai dengan koridor yang ada dari misalnya dari dinas pendidikan dan dari yayasan, karena kami kan sekolah yayasan. Kita harus berpegang itu, mengambil dua kasus ini. Kita harus berpegang pada mulai dari misalnya dari dinas pendidikan ataukah dari yayasan. Kita harus ikut itu. Tapi memang ada aturannya di situ. Oke, itu yang satu. Yang kedua moralnya. Yang itu sampaikan tadi, moral ini yang kedua juga. Misalnya satu yang menurut, tapi ada yang kesalahan di situ kan? Iya Pak. Iya. Ini memang secara moral kita memang susah mau keputusan ini, karena kadang kita mengambil keputusan yang satu bisa diabaikan, padahal itu baik. Yang saya mau ambil yang baik tapi yang satu diabaikan, padahal itu sudah betul. Dalam hal ini ya, kita harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip, terutama kepada pengambil keputusan misalnya sebagai kepala sekolah itu ya mau tidak mau ya kita harus sesuai dengan misalnya memang ada risiko, tapi biarkan misalnya ada risikonya yang kurang, tetap kita ambil itu karena ada risiko misalnya satu memang merugikan, tapi yang dirugikan itu tidak memberatkan yang dirugikan kan. Ya itu yang dari moral, bukan moral ini. Misalnya kan ada yang mau putusan juga salah, tapi ya kita harus yang risikonya yang paling ringan. Kalau kita putuskan ini, kita mengambil risiko yang yang kurang risikonya kalau kita putuskan itu yang mungkin itu saja dari penjelasan saya. Baik Bapak penjelasannya. Mungkin yang kedua boleh Baik, Bapak, terima kasih buat jawabannya. Yang saya lanjut pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan ini, memang kepentingan yang sama benar. Kita kembali lagi yang pertama tadi bahwa
misalnya sama-sama atau sama-sama mengandung kebajikan atau kebaikan di situ. Memang ini juga menjadi berat bagi kita seorang kepala sekolah. Tapi kita harus minta dulu keterangan kepada teman-teman guru apakah ini. Nanti setelah itu kita minta pendapat ke teman-teman guru, baru kita mengambil keputusan. Itu yang kita harus ambil. Tidak mungkin kita mau ambil keputusan sendiri kalau kita belum menggali informasi ke rekan-rekan kerja kita, terutama bapak guru yang dalam satuan pendidikan. Itu saja. Baik Bapak. Yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini ya saya tadi yang berlanjut dengan yang pertama tadi itu yang kedua itu identifikasi dulu masalahnya apa, baru kita bawa dalam suatu kegiatan rapat atau kegiatan diskusi dengan teman-teman. Setelah diskusi ya otomatis ya sekolah yang akan mengambil langkah kebijakan itu yang harus dilakukan. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut yang ketiga, hal-hal yang yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini hal selama ini yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tadi bahwa memang di sini dikatakan yang efektif itu bagaimana kita mau harus pilih yang memberikan dampak yang positif, terutama kepada sekolah. Memang dua-dua betul, tapi mana yang harus kita pilih itu. Keputusan itu yang harus menjadi prioritas kami, harus yang memberikan harus pilih yang memberikan dampak yang positif, terutama kepada sekolah. Memang dua-dua betul, tapi mana yang harus kita pilih itu. Keputusan itu yang harus menjadi prioritas kami, harus yang memberikan dampak kepada misalnya kalau misalnya peserta didik itu ya peserta didik, guru ke guru dan sekolah ke sekolah yang akan dibahas kalau mengenai hal itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan di sini ya apa namanya? Apalagi mengenai bahasanya kalau kita sudah mengambil keputusan itu kita kayak dilema lah. Ya dilema. Ya kita dilema mengambil hal ini. Kalau mengambil tantangan itu ya dilemanya di situ bahwa seorang kepala sekolah mempunyai ya dilema dalam mengambil keputusan misalnya itu menjadi beban pikiran tersendiri dari sekolah itu. Tapi ya yang saya katakan tadi kita harus ya mau tidak mau ambil keputusan. Tapi di situ dilemanya dilema kita itu menjadi dilema bahwa kita ingin tapi ya mau tidak mau kita ambil keputusan. Apakah nama bahasanya itu kalau misalnya dilema Bimbang. ya bimbang, kita bimbang tapi ya mau tidak mau kita harus lakukan sesuatu itu keputusan harus ada. Seperti yang mungkin Bapak sampaikan tadi, keputusannya tapi diingat lagi Iya. harus jangan sampai merugikan. Lagi. Dan itu yang dirugikan itu yang tadi kalau memang dirugikannya tidak terlalu baik ya itu yang hak diambil keputusan itu. Iya, menyisir yang kekurangan. Baik Bapak, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara tertulis prosedurnya tidak ada, kalau secara tertulis. Tapi kalau secara apa namanya tidak tertulis ya, misalnya misalnya persoalan siswa dulu ya, otomatis wali kelas dulu yang menangani hal-hal itu kan. Contohnya misalnya ada kasus-kasus dalam kelas perkelahian dengan anak-anak atau ada masalah-masalah dalam kelas, nah itu prosedurnya itu di sini tuh harus wali kelas dulu yang selesaikan. Setelah wali kelas ya kesiswaan, setelah kesiswaan sudah ini baru terakhir di kapal sekolah. Mulai dari bawah dulu kapal sekolah yang memutuskan terakhir, kalau sudah itu baru kapal sekolah yang terakhir. Berarti tidak langsung Iya, ke tidak Bapak langsung menyelesaikannya. menyelesaikan masalah. Misalnya kan kalau misalnya satu contoh kan tadi masalah anak-anak atau orang tua, masalah seluruh ya, kecuali kalau masalah tergantung orang tua yang sudah datang anak-anak ya itu ya saya langsung. Kalau masalah-masalah peserta didik itu yang mulai dari wali kelas dulu sampai ke siswa sampai ke kepala sekolah yang terakhir. Berarti tergantung masalahnya. Ya, tergantung masalah yang dihadapi. Kalau misalnya tidak terlalu ini yang bisa diselesaikan dengan dulu ya, kecuali kalau masalah yang besar itu ya otomatis kapal sekolah yang biasa menyelesaikan hal itu. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini sebenarnya faktor yang selama ini mempermudah itu ya bantuan teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi atau kesepakatan teman-teman guru itu mengambil keputusan. Itu beda itu sebenarnya. Memang kalau kita tidak libatkan dengan teman-teman guru akan susah, tapi kalau kita libatkan teman-teman guru untuk mengambil suatu keputusan, otomatis ya kita tinggal oke saja atau iyakan saja. Nah, itu kita mendengarkan dari teman-teman guru. Baik Pak, ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam itu? Nah, ini yang sebenarnya paling susah di pertanyaan ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman. Memang pengalaman di sini bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu ya kita harus tegas pada suatu pendirian. Itu pengalaman itu bahwa kita harus tegas pada suatu pendirian bahwa pengambil keputusan itu terakhir di kapal sekolah. Itu pelajaran besar itu karena beberapa kasus ini ya kayak kemarin ada guru yang mau pindah, mau dikasih pindah, ini terakhir dari saya itu bahwa keputusan itu terakhir pertama kapal sekolah bahwa apa namanya mau tidak mau ya kapal sekolah tetap jadi mentor di situ, jadi pengambil keputusan yang bijaksana di situ. Ya kebijakan bijaksana itu kebijakan juga ada terakhirnya di situ. Baik itu saja.